ngono ya. Oh, kan kameranya iso dari pas screen. Sudah mulai. Pun mulai Pak ini Pak. Kok gak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk khususnya kelas 3 yang pagi hari ini kita mempelajari tentang munakahat, yaitu aspek syariahnya atau aspek ibadahnya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca surat Fatihah untuk sebagai sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam mempelajari munakahat ini dapat kita pahami dengan mudah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kalian nanti kalau sudah saatnya untuk membangun mahligai pernikahan atau rumah tangga, supaya tahu apa yang harus kalian penuhi dan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi syakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, nanti yang kita pelajari adalah ini tolong ada beberapa hal untuk KD-nya. KD-nya. Nah ini KD, kemudian indikatornya, peta konsepnya, kemudian bahan ajar, kemudian evaluasi. Nah, untuk kompetisi dasar ada 4 yang menyangkut di KD-nya. Ini adalah yang kita ambil yang ketiga, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Arti menganalisis ya mulai dari membaca dengan serius, mengkaji, kemudian mengkaji dalil-dalil yang mendasari. Setelah itu nanti ada evaluasi sejauh mana pemahaman kita terhadap munakahat atau pernikahan. Tujuannya adalah bila kita sudah belajar tentang pernikahan, diharapkan peserta didik mampu menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian diharapkan mampu untuk menganalisis, menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian selanjutnya setelah mempelajari tentang pernikahan, diharapkan mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Peta konsepnya, nih tolong dilihat pengertiannya.
Nanti kita pelajari pengertian nikah itu gimana. Terus hukum nikah, tujuan pernikahan, orang tuh harus nikah itu tujuannya untuk apa. Kemudian dalam nikah itu ada rukun nikahnya, ada rukun-rukun yang harus kita penuhi. Setelah pernikahan selesai, tahu kemudian menjadi suami istri, tentu ada kewajiban suami dan kewajiban seorang istri karena statusnya sudah sebagai suami dan sudah sebagai istri. Kemudian hikmah nikah. Nah, hikmahnya apa? Kemudian muncul talak. Talak itu adalah perpisahan antara suami dan istri karena ada terjadi sesuatu. Orang kalau membina rumah tangga pasti belum tentu perjalanannya sukses mulus, tidak tanpa hambatan. Nah, ketika ada hambatan kemudian tidak bisa disatukan lagi, ingin berpisah, itu namanya ada istilah talak. Kemudian iddah, rujuk, ilak li'an, dihar, khulu' dan fasah. Kemudian perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Di peta konsepnya seperti ini. Mungkin agak lain dengan yang ada di buku kalian. Ini agak lebar atau agak luas. Nah, sebelum ke situ, supaya kita mempelajari pernikahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kita tabarruk atau ngalap berkah dengan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan tema yang kita pelajari, yaitu tentang pernikahan. Yang kita baca adalah surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Saya baca, tolong disimak bagaimana cara membaca yang baik menurut ketentuan ilmu tajwid, yaitu ilmu yang digunakan untuk mempelajari tata cara membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabattalul khabisa bitayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul adzim. Ini ayat yang ada sangkut pautnya yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yaitu tentang pernikahan. Saya tidak mengupas ayat-ayat yang kita baca tadi karena itu hanya sebagai dasar, sebagai referensi ayat yang berkaitan dengan pernikahan atau munakahat. Selanjutnya masuk aspek berikutnya, yaitu tentang pengertian. Pengertian nikah atau munahakat adalah
pernikahan atau perkawinan. Munahakat itu berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syara, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian munahakat atau pernikahan atau perkawinan. Sesuai dengan hadis Nabi, saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini hadis Rasulullah yang mendasari kenapa kita disuruh untuk mengikuti sunnah Rasul, yaitu melakukan yang namanya pernikahan atau munakahat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya ulangi, hadis yang artinya saya sholat, yang dimaksud saya di sini adalah Rasulullah. Rasulullah adalah sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Itu adalah sunnah Rasul. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan atau sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Makanya pernikahan itu adalah penting karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hukum nikah. Nah, bagaimana hukumnya nikah? Hukum dalam nikah itu adalah sesuai situasi. Dalam arti bisa sunnah, itu yang bagaimana, kemudian wajib, itu yang bagaimana, bahkan bisa makruh, itu yang bagaimana, lalu bahkan bisa jatuh kepada haram, itu yang bagaimana. Kita lihat satu-satu. Yang pertama sunnah, bagi yang ingin menikah, sudah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, ini masih hukumnya sunnah. Misalnya kita atau kalian sudah ada keinginan nikah, mampu menikah dalam arti mampu untuk memberi nafkah dohir dan batin, tapi untuk pengendalian diri dalam hal pengendalian nafsu itu masih bisa, dalam arti tidak mengkhawatirkan lah, misalnya tidak cenderung untuk berbuat zina, masih bisa mengendalikan diri, itu statusnya nikah. Ini kalau nikah ya bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa, atau belum nggak apa-apa. Terus yang hukum wajib itu bagi yang sudah ada keinginan untuk nikah, mampu menikah, dan kalau tidak menikah dia khawatir untuk berbuat zina, itu hukumnya justru wajib. Bila kalian atau kita mengalami seperti itu, maka segeralah untuk mencari pasangan, untuk segera melakukan pernikahan. Karena apa? Kalau tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi jatuh berbuat zina. Nah, untuk yang ketiga, nikah bisa makruh, yaitu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Sudah ada keinginan untuk nikah, tapi dari segi nafkah dohir, misalnya belum mempunyai penghasilan tetap, belum mempunyai pekerjaan, dan seterusnya, itu bisa dihukumi makruh. Yang terakhir, yang keempat, justru bisa menjadi haram. Nikah kok haram itu yang bagaimana? Yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ada unsur niat jahat, niat jelek di situ.
nikah itu inginnya adalah ingin menyakiti pasangannya, mungkin karena ada unsur dendam dan seterusnya waktu itu. Bisa juga seperti itu. Justru kalau situasi seperti itu kok dilangsungkan akad pernikahan, itu menjadi haram karena niatnya sudah tidak baik. Oleh karena itu dalam nikah itu harus satu, niat untuk beribadah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dan ingin melanjutkan keturunan. Selanjutnya tujuan pernikahan. Menikah itu tujuannya apa? Maaf sebentar, ini ada terjadi ini ada sabda dari Rasulullah SAW, hai para pemuda, apabila kalian sudah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah zahir dan batin, maka segeralah untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan dapat memelihara pandangan, khususnya pandangan yang bisa mengarah kepada zina. Ada hadis seperti itu. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Segala sesuatu pasti ada tujuannya. Di antara tujuan pernikahan adalah satu, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Karena terjadi pernikahan, maka otomatis dasarnya adalah saling cinta dan saling kasih sayang. Ini dapat dilihat di surat Ar-Rum ayatnya 21. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lengkapnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini tujuan pernikahan. Satu, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, baik dari suami maupun dari istri. Dalilnya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Untuk lengkapnya tadi sudah saya baca itu. Artinya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Seorang laki-laki mempunyai perasaan cinta, sayang terhadap istri, begitu sebaliknya seorang istri mempunyai rasa kasih sayang dan cinta terhadap suaminya. Untuk yang kedua, tujuan pernikahan untuk memperoleh ketenangan hidup. Ini dasarnya adalah litaskunu ilaiha. Pada pokoknya ini litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia Allah maksudnya menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, sesama manusia maksudnya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Berarti tujuan pernikahan bukan untuk mencari apa-apa, tapi untuk memperoleh ketenangan hidup. Untuk yang ketiga, tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksual biologis secara sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Bangun rumah tangga akhirnya menjadi lingkungan masyarakat. Untuk yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuan pernikahan. Semuanya ini bisa tercapai otomatis melalui
yang namanya pernikahan. Sekarang yang harus dipenuhi dalam nikah yaitu rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah harus ada calon suami. Otomatis tanpa ada calon suami nggak mungkin pernikahan dapat terwujud. Syarat seorang suami, ya ini seorang laki-laki dewasa. Pengertian dewasa adalah sudah balik dan berakal. Terus beragama Islam, ini bagi seorang muslim, karena kita seorang muslim, syaratnya adalah harus seorang muslim. Kemudian tidak dipaksa atau terpaksa. Seorang suami, calon suami untuk nikah itu nggak boleh ada unsur paksaan, apalagi ada ancaman dan seterusnya. Terus tidak dalam ihram haji atau umroh. Ketika seorang laki-laki kondisi berikhram, baik ihram haji maupun umroh sedang berlangsung, itu tidak boleh melaksanakan pernikahan. Terus bukan muhrim atau bukan muhrim calon istrinya, dalam arti status calon suami ini bukan muhrim calon istri. Itu satu, rukun nikah adalah calon suami, syaratnya tadi. Yang kedua, ada calon istri. Maaf, calon istri. Syarat seorang istri, seorang wanita yang cukup umur, terus bukan perempuan musyrik, otomatis ya muslim. Makanya kalau kalian tahu kita lah mencari pasangan harus yang seiman, tidak boleh beda keyakinan. Itu dalam konsep Islam seperti itu. Terus tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bila ada seorang wanita yang sudah terikat oleh pernikahan dengan laki-laki lain, kemudian belum pisah atau belum talak secara resmi sesuai aturan yang ada, ini tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Makanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Statusnya harus memang sendiri. Tidak boleh masih suaminya masih punya suami atau masih istri orang, kemudian dia melaksanakan akad pernikahan dengan orang lain, tidak boleh. Bukan mahram calon suami, ya, ini sama dengan tadi. Bukan mahramnya. Terus tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Ini sama. Ketika seorang istri dalam keadaan ihram haji atau umroh, ini tidak boleh melaksanakan pernikahan. Selanjutnya, rukun nikah yang ketiga, harus ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Nah, wali dibagi menjadi dua. Saya ulangi, wali itu siapa? Yaitu seseorang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya, dan harus laki-laki. Wali nikah itu harus laki-laki. Wali dibagi jadi dua, wali nasab dan wali hakim. Nah, yang dimaksud wali nasab, wali yang ada kaitannya dengan keturunan, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Saya ulangi, wali nikah itu dibagi menjadi dua. Satu, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Kemudian yang kedua, wali hakim, karena wali nasabnya tidak ada, orang tuanya sudah meninggal,
kemudian Pak D-nya, Paliknya juga tidak ada, yang laki-laki, kemudian adik tidak punya, atau bahkan seorang wanita ketika lahir, itu lahir dalam kondisi di luar pernikahan orang tuanya, itu bisa wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia wewenang presiden sebagai wali nikah, wali hakim, dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Itu bisa untuk menjadi wali hakim, yaitu wali yang bertindak atas nama kepala negara. Karena memang dalam hukum syariah yang berhak untuk menikahkan seseorang bila tidak mempunyai lewat nasab adalah wali hakim, dalam hal ini adalah kepala negara yang beragama Islam. Cuman kalau di Indonesia tidak mungkin presiden untuk menikahkan sendiri, kemudian didelegasikan kepada Menteri Agama, otomatis yang beragama Islam, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, yaitu di masing-masing kepala kantor urusan agama. Biasanya berkedudukan di kecamatan. Dipahami ya? Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, syarat seorang wali nikah. Seorang wali bisa sah sebagai seorang wali harus memenuhi syarat. 1, beragama Islam, otomatis seorang muslim. Terus tadi sudah saya singgung, laki-laki, baligh dan berakal. Ini artinya adalah sudah mumayyiz, sudah sampai usia baligh dan berakal, artinya dari segi akalnya adalah normal, tidak, maaf, misalnya mentalnya terganggu, stres dan seterusnya. Itu tidak boleh meskipun dia baligh. Laki-laki, baligh dan berakal. Merdeka, bukan hamba sahaya. Maksudnya dalam dunia Islam itu kadang dulu ada yang namanya perbudakan, statusnya bukan sebagai budak atau sebagai hamba sahaya, tapi merdeka, bukan dikuasai oleh tuannya. Terus bersifat adil, ini relatif, bersifat adil. Kemudian yang terakhir syarat seorang wali sama dengan tadi, yaitu tidak sedang ikhram haji atau ikhram umroh. Ketika dia melakukan ibadah haji atau pas umroh, tidak boleh untuk menjadi wali nikah. Ini rukun yang ketiga. Ada 2 orang saksi. Jadi tadi sudah, ini resminya keempat. Saya ulangi, untuk rukun nikah adalah ada calon suami, syaratnya tadi, kemudian ada calon istri, syaratnya saat itu sudah, kemudian yang 3 adalah ada seorang wali dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Kemudian syarat wali tadi sudah, kemudian apa? Harus ada 2 orang saksi. Saksi syaratnya 1, beragama Islam, karena kita seorang muslim. Terus laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi saksi. Sama, seorang saksi harus baligh dan berakal sehat, tidak terganggu akalnya. Baligh, sudah dewasa, sudah membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, yang salah dengan yang benar, dan seterusnya. Terus dapat mendengar, tidak kondisi tuli atau apa itu. Dapat melihat, tidak cacat mata, misalnya orang buta menjadi saksi, tidak boleh. Dapat berbicara, dia bisu, nggak boleh. Adil, ini relatif. Terus tidak dalam keadaan ihram haji dan atau umroh, sama. Setelah ada wali, kemudian ada 2 saksi, yang tidak kalah penting adalah ada akad nikah, yaitu
ujab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita, karena yang berhak menikahkan adalah dari wali wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Ijab, saya ulangi, ijab adalah ucapan atau perkataan seorang wali dalam kurung dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kemudian setelah ada ijab, kemudian qabul. Qabul, ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Makanya dalam dunia nikah itu adalah istilah angkah tuka, wayawaz tuka dan seterusnya. Kemudian si nganten laki-laki menjawab qabil tu unikakaha wa tajwijaha li nafsi dan seterusnya itu. Dan sampai kata halan itu. Muhrim, pengertian muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Ini pengertian muhrim. Kalau kalian terus dalam dalam di beberapa ayat Al-Quran diterangkan siapa yang masuk garis muhrim itu siapa, itu sudah ada di semua. Misalnya ibu, bapak, anak, keponaan dan seterusnya itu, paman, bule, bude lah itu masuk muhrim, suatu yang haram. Ini yang masuk muhrim. Wanita yang haram dinikahi itu siapa semua? Tolong dilihat ini, yaitu ibu yang menyusui, otomatis gak boleh. Saudara perempuan susuan. Kemudian ini karena keturunan ibu kandung. Yang pertama mungkin karena keturunan dulu, ya, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Ibu kandung, nenek dan seterusnya enggak boleh. Terus anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ada anak, kemudian cucu, cicit dan seterusnya tidak boleh. Saudara perempuan sekandung, ini enggak boleh. Sebapak atau seibu, ini sama, tidak boleh. Terus anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang terakhir, ini karena mati yang haram dinikahi karena keturunan, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Terus karena persusuan tadi, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan, maka hati-hati ketika seorang wanita menyusui anak orang lain, harus hati-hati. Kemudian karena ada pertalian muhrim dengan istri. Inilah pengertian muhrim. Nah, ini dasarnya, dalilnya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu dalam kurung mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dapat dilihat di surat An-Nisa ayat
23. Ini yang mendasari tentang muhrim tidak boleh dinikahi atau menikahi. Nah, sekarang kewajiban suami dan istri. Suami apa kewajibannya? Memberi nafkah. Baik nafkah dohir yang bersifat materi, mulai dari membuatkan rumah, tempat tinggal, sandang, pangan, dan seterusnya, itu masuk nafkah yang dohir. Kemudian nafkah batin, yaitu untuk memberi kepuasan, keinginan biologis yang sah untuk bisa menghasilkan garis keturunan. Terus suami memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, dibimbing untuk menuju jalan yang baik sesuai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, ini luas pergaulan dalam dunia, dalam rumah tangga. Kemudian menjaga istri dan anak dari bencana, melindungi, menjaga dan seterusnya keamanannya, kesejahteraannya, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Misalnya kalau sudah waktu peluang, istri sibuk dan seterusnya, itu dibantu sesuai dengan situasi. Ini kewajiban suami. Istri kewajibannya adalah satu, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang baik ya harus ditaati. Kalau jelek, dalam arti pengertian jelek itu adalah yang menyimpang dari syariah Islam atau ketentuan syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jelek. Tapi kalau sudah sesuai dengan syariah harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Ini kewajiban istri. Jangan sampai kehormatan kemudian harta suami diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak halal atau tidak baik. Membantu suami dalam memimpin keselamatan dengan kesejahteraan keluarga, termasuk tentang pendidikan anak, bimbingan anak sehari-hari dan seterusnya. Kemudian yang poin D, menerima dan menghormati pemberian suami. Nilainya apapun, kalau memang dari suami, karena suami sudah berusaha semaksimal mungkin, ya harus diterima dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, meskipun nilainya kecil atau belum sesuai dengan harapan seorang istri. Kemudian kewajiban istri hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Hormat itu ya bukan berarti terus mendewa-dewakan, enggak, tapi menghormati, menyayangi. Kemudian memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ini kewajiban suami dan istri. Nah, next selanjutnya, sekalian habis ini nanti. Dalam dunia pernikahan, yang namanya perceraian itu pasti sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi mungkin karena kejadian yang ada di rumah tangga tersebut sulit untuk dipersatukan lagi, maka bisa terjadi yang namanya perpisahan. Dalam dunia pernikahan disebut perceraian. Apa itu perceraian? Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Jadi akadnya diputuskan, dilepas. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Terus apa hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan? Nah, talak, melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Talak itu terjadi bila ucapan talak itu diucapkan oleh seorang laki-laki. Saya ulangi pengertian talak. Kalian dapat mengerti. Ketika sudah terjadi talak, maka putuslah tali pernikahannya.
yaitu pengertiannya melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Fasah. Fasah itu apa? Pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Misalnya ada sebab apa, kemudian pernikahannya dibatalkan. Itu namanya fasah. Li'an. Nah, ini hati-hati bagi seorang laki-laki. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau suami sudah melakukan itu menjadi li'an sehingga dia putus pernikahannya. Bila kok terjadi hubungan suami istri, ya masuk kategori hubungannya zina. Itu pengertian li'an. Saya ulangi, li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Karena apa? Menuduh orang zina itu harus ada 4 orang saksi dan betul-betul melihat kejadiannya, tidak asumsi, tidak hanya berdasarkan gambar, apalagi hanya informasi dari orang lain yang tidak jelas sumber kebenarannya atau tidak jelas kebenarannya. Kemudian khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya, yang minta untuk lepas, yang minta untuk terjadi pemisahan ikatan pernikahan itu sumbernya dari istri. Itu namanya khulu. Kalau dari suami talak tadi. Nah, khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya sing jaluk bojo wedoke, ya, seperti itu. Dihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Makanya hati-hati seorang laki-laki ketika menyanjung istrinya tidak boleh kemudian disamakan dengan ibunya. Misalnya kalian mengucap seperti ini, Bu atau Dek, wajah kamu kok seperti wajah ibu, atau badan kamu kok seperti badannya ibu, itu tidak boleh. Itu namanya dihar. Setelah terjadi talak, itu ada masa-masa seorang istri menunggu ketika ditinggal talak, setelah ditalak oleh suaminya, baik talak hidup maupun talak mati. Pengertian iddah yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Itu namanya iddah. Saya ulangi, iddah adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati, itu namanya cerai mati, atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Itu namanya iddah. Nah, lama masa iddah, satu karena suami wafat. Bila suami meninggal, lamanya adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Ini batas waktunya 4 bulan. Ini seorang istri tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar dari rumah, terus berdandan bersolek, tidak boleh. Ini selama 4 bulan 10 hari. Baik yang sudah bercampur atau belum. Ini yang tidak hamil. Terus sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Kalau istri sedang hamil sampai melahirkan.
Kalau usia kandungannya 7 bulan, kemudian suaminya meninggal, itu ya kira-kira hanya nunggu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah, gitu, sampai suci ya. Terus karena talak, baik fasah dan hulu, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Yang belum bercampur ini, nah, untuk mengetahui belum bercampur dan tidak ya tergantung pelakunya yang mengalami kejujuran dari masing-masing itu. Terus bagi yang sudah bercampur, nah ini kalau sudah bercampur baik karena talak, fasah atau hulu, nah itu 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Misalnya ada seorang yang sudah nikah tapi masih muda dan usia subur lah, katakan seperti itu, masih menstruasi, kemudian talak, itu harus batas edarnya adalah 3 kali suci, ya katakan 3 bulan lah. Nah 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Nah ini 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi. Kalau talaknya itu sudah masa menopause lah bagi wanita, itu masa iddahnya 3 bulan. Tapi kalau yang masih menstruasi belum menopause, itu 3 kali suci. Lain pengertian 3 kali suci dengan 3 bulan lain. Terus sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Bila istri sedang hamil, nah itu masa iddahnya adalah karena talak itu sampai melahirkan. Itulah masa iddah ini bagi perempuan. Bila kalian melanggar masa iddah ini, kalian masuk dalam kategori wanita-wanita yang fasik. Tapi kalau bisa melalui ini, insya Allah kalian termasuk selamat, dalam arti masuk kategori perempuan-perempuan yang solehah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita atau pada kalian semua. Kalau dalam dunia pernikahan sebaiknya dihindarilah untuk talak, karena dampaknya luar biasa. Kecuali kalau memang meninggal oleh sang suami, itu lain lagi. Setelah ada talak, kok ingin kembali lagi, itu bisa, namanya rujuk. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Saya ulangi, rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Kalau ingin rujuk ya harus dengan sesuai di masa iddah itu. Rukun rujuk ada rukunnya. Istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Wis tahu hubungan biologis ketika menikah, kemudian ditalak. Tapi status seorang istri masih dalam masa iddah, ini bisa rujuk. Kalau iddahnya sudah habis ya harus nikah lagi. Keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Suami mengajak rujuk itu bukan karena paksaan, bukan karena syarat-syarat tertentu, harus ada syarat ini dan itu, tidak. Tapi keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Terus selanjutnya ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi, harus ada saksi aduan. Ada segot atau ucapan rujuk. Nah, segot atau ucapan rujuk. Contoh, saya ingin kembali kepadamu, saya ingin merujuk kamu, itu namanya segot. Hukum rujuk sekarang. Hukum rujuk wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya, itu wajib rujuk. Nah, bicara haram, rujuknya suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ini enggak boleh, haram.
dendam dengan istrinya, kemudian kita pura-pura rujuk, tapi tujuannya untuk menyakiti ini atau mendurgai Allah. Ini enggak boleh, haram, makruh. Jika perceraian ada masalah, Sunnah, jika rujuknya suami dengan niat karena Allah. Sunnah, jika rujuknya suami dengan niat karena Allah. Sunnah. Nah, sekarang hikmah pernikahan. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, yaitu pelajaran berharga yang patut kita ambil, dijadikan teladan, jika dasar untuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu hikmah. Satu, pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Itu hikmahnya. Pernikahan merupakan cara yang benar dan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Hikmah pernikahan kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kemudian bisa menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Karena apa? Nikah adalah dari keluarga yang berbeda kemudian disatukan. Dari perbedaan itu maka akan saling melengkapi antara keluarga suami maupun keluarga istri. Itu hikmah pernikahan. Yang terakhir yang kita bahas, pernikahan menurut undang-undang di Indonesia. Pada undang-undang pernikahan diatur dalam putusan Menteri Agama RI nomor 154/191 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI nomor 1/191 tanggalnya terjadi kesalahan ini, mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Mengenai hukum Islam di bidang pernikahan. Menurut undang-undang tadi yang kita bahas tadi, yang awal itu adalah menurut ketentuan syariah. Sekarang pengertian dan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang RI nomor 154. Pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini menurut tadi pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam. Sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena kita seorang muslim ya harus sesuai dengan ketentuan syariah agama kita, yaitu syariah
Islam. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Indonesia 45. Jadi undang-undang pernikahan yang sah menurut undang-undang di negara kita yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan cara syariah masing-masing sesuai keyakinan seseorang. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama ini penjelasannya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Itu maksudnya. Akad nikah. Nah, dalam pasal 7 ayat 1 dari kompilasi Komslan di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini adalah KUA, harus ada akta nikahnya. Tanpa akad nikah menurut undang-undang pernikahan di Indonesia tidak dianggap menikah bila dia tanpa bukti akta nikah. Akta nikah mempunyai nama lain buku nikah, adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan. Di dalamnya memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan yang terjadi pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berikut para saksinya. Jadi akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan itu pemuat tadi informasi tempat berlangsungnya pernikahan, terus hari, tanggal, bulan, tahun, bahkan jamnya, bahkan ada saksi-saksinya. Misalnya kawin dalam kondisi hamil atau kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Sebelum terjadi akad nikah sudah terjadi hubungan biologis antara laki dan perempuan. Kemudian kondisi hamil dan boleh dinikahkan. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Ini kalau memang status laki-lakinya masih perjaka dan gadis waktu sebelum terjadi hubungan biologi, statusnya masih sejaka dan gadis. Tapi kalau sudah punya istri atau suami ya lain lagi. Ini perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Terus yang poin C, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Tidak usah ada perkawinan ulang. Ketika anaknya lahir kemudian nikah lagi atau diulangi akad pernikahannya, tidak usah seperti itu. Dah, ini ada evaluasi, tapi nantilah. Untuk evaluasi dapat sesuai dengan situasi atau menyesuaikan waktu. Misalnya ada ini nanti pertanyaan seperti ini, sebutkan rukun nikah, sebutkan hak dan kewajiban suami istri, sebutkan tujuan pernikahan, bagaimana hukumnya talak, sebutkan macam-macam talak, tadi sudah ada semua. Apa yang disebut rujuk itu, apa yang dimaksud iddah dan sebutkan macamnya. Terus manakah proses pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan tahun
1974. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 74? Ini soal-soal evaluasi. Mudah-mudahan yang kita pelajari yaitu tentang munakahat bisa menjadi sumber ilmu kita, jadi ilmu yang bermanfaat ketika pada saatnya nanti, baik kalian ketika melangsungkan perkawinan sendiri, ketika membangun rumah tangga bagaimana yang baik, kemudian kalau nanti sudah kita tua punya anak kemudian menikahkan anak dan seterusnya, ini menjadi dasar kita untuk melakukan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Segala kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi. Itu settingnya Pak. Terus juga rasa di setting nih, rasa ya? Tinggal